Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajarnya hari ini. Insya Allah. Mudah-mudahan semangat semua ya. Baik, hari ini kita akan kembali mempelajari tema 9. Kayanya Negeriku, subtema 2 dan 3 dengan muatan pelajaran IPA. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.5 dan KD 4.5 mengenai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan energi alternatif. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kamu pahami dan dapat bermanfaat untuk hidup kamu sekalian ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber energi. Minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari merupakan sumber energi yang dimanfaatkan oleh manusia untuk melaksanakan aktivitas. Untuk melakukan semua aktivitas, manusia membutuhkan energi. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan-perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Seperti contohnya, saat menonton TV, energi yang kita gunakan adalah energi listrik. Energi listrik yang dialirkan diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Energi cahaya pada TV terlihat pada gambar yang bergerak yang kita tonton. Sedangkan energi bunyi berupa suara yang kita dengar dari televisi. Untuk mempermudah dan mempernyaman kita dalam menonton televisi, kita memanfaatkan baterai yang ada pada remote televisi. Baterai mengandung energi kimia yang kemudian diubah menjadi energi listrik, sehingga remote TV dapat digunakan untuk menghidupkan televisi dari jarak jauh. Nah, perubahan energi yang selanjutnya adalah perubahan energi yang terjadi pada mobil. Sumber energi dari mobil adalah bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak atau bensin mengandung energi kimia. Energi kimia itulah yang kemudian diubah menjadi energi panas dan energi kinetik atau energi gerak, sehingga membuat mesin mobil hidup dan menggerakkan mobil. Sinar matahari dimanfaatkan oleh panel surya dan kemudian diubah menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang kemudian digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan listrik di dalam rumah. Kadang energi listrik di dalam rumah diubah menjadi energi gerak pada blender, diubah menjadi energi panas pada setrika, diubah juga menjadi energi bunyi pada radio dan lain sebagainya. Jenis-jenis energi. Di semester 1 kalian telah mempelajari tentang jenis-jenis energi. Sekarang mari kita hangatkan lagi ingatan kita tentang jenis-jenis energi ini. Yang pertama ada energi listrik. Energi listrik banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi yang memiliki arus listrik ini dapat menghidupkan alat elektronik dengan mengubah menjadi energi lainnya seperti energi panas, energi bunyi, dan energi gerak. Yang kedua ada energi panas. Energi panas disebut juga sebagai energi kalor. Energi tersebut digunakan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. Energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi apabila digetarkan. Contohnya, gendang yang dipukul akan menghasilkan bunyi. Energi cahaya berasal dari benda yang menghasilkan cahaya seperti lampu dan matahari. Energi gerak atau energi kinetik adalah energi yang dimiliki saat benda bergerak. Sedangkan yang terakhir, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan-bahan kimia seperti pada bahan bakar atau baterai.
Perubahan energi ini juga sudah kita pelajari pada semester 1 lalu. Baik, kita kembali bahas sama-sama ya. Ada gambar setrika. Pada setrika, perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Pada kipas angin, perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Pada panel surya, perubahan energi yang terjadi, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Sedangkan pada permainan gong, energi gerak diubah menjadi energi bunyi. Sepeda motor bergerak dengan mesin yang berbahan bakar bensin. Bensin merupakan salah satu olahan minyak bumi. Kebutuhan bensin yang meningkat dapat menyebabkan kelangkaan minyak bumi. Oleh karena itu, manusia berupaya untuk mencari energi alternatif. Selain itu, penggunaan kendaraan bermotor juga dapat menyebabkan polusi udara, gangguan sistem pernafasan, mengganggu proses fotosintesis tumbuhan, serta menyebabkan terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, energi alternatif sangat dibutuhkan sebagai solusi bagi kebutuhan manusia. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Bahan bakar yang berasal dari tumbuhan berbiji dan banyak mengandung minyak disebut sebagai biodiesel. Di antaranya ada biji jarak, biji bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, dan lain sebagainya. Biodiesel dapat digunakan sebagai pengganti solar. Sedangkan singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol sebagai pengganti bensin atau premium. Bahan bakar bio berasal dari kotoran ternak yang disebut sebagai biogas. Kotoran hewan dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah atau lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan menghasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Bahan bakar ini juga dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Alhamdulillah, demikian penyampaian materi hari ini. Untuk tugasnya yaitu penilaian keterampilan IPA dan PKN. Jadi kalian diminta untuk membuat sebuah presentasi yang di dalamnya kalian menjelaskan tentang sumber energi, penggunaan energi, perubahan bentuk energi di dalamnya. Jadi misalnya kalian pegang bendanya ya, atau kalian perlihatkan bendanya, lalu kalian presentasikan dari benda tersebut sumber energi apa yang kalian gunakan, terus penggunaan energinya dan perubahan bentuk energi pada benda itu. Kemudian jelaskan juga hak dan kewajiban terhadap sumber energi yang kalian gunakan. Usahakan ditampilkan bendanya ya nak. Nah, tugasnya boleh dikumpulkan paling lambat sebelum tanggal 7 April 2021. Jadi sebelum libur lebaran, kalian sudah harus mengumpulkan tugas ini. Nah, ini adalah contoh presentasi yang Bu Guru buat. Jadi ini hanya teksnya ya, Bu Guru hanya membuat teksnya. Nah, sedangkan kalian nanti mempresentasikan secara live gitu, bukan teksnya ya. Jadi kalian pegang bendanya dan presentasikan seperti waktu kalian mempresentasikan metamorfosis ya, pernah kan? Oke. Nah ya, jadi nanti untuk sumber energi, perubahan bentuk energi yang kalian gunakan itu akan Bu Guru ambil untuk penilaian IPA. Sedangkan hak dan kewajiban kalian terhadap sumber energi yang kalian gunakan itu akan Bu Guru ambil sebagai penilaian PKN. Paham ya nak? Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.